Mobile Suit Zeta Gundam dimulai pada Universal Century 0087, 7 tahun setelah perang 1 tahun di Mobile Suit Gundam pertama. Setelah kemenangan Federasi Bumi atas Zeon, ternyata perdamaian tidak benar-benar tercapai. Untuk menekan sisa-sisa Zeon dan menjaga ketertiban, Federasi membentuk satuan elit bernama Titans. Awalnya Titans diciptakan untuk keamanan, tapi seiring waktu mereka berubah menjadi organisasi militer yang kejam, rasis terhadap para Space Noid, dan bertindak seperti diktator. Cerita berpusat pada seorang remaja bernama Camille Bidan, anak jenius mekanik yang tinggal di koloni Green Noah 1, Site 7. Camille dikenal cerdas tapi emosinya labil. Hidupnya berubah saat ia bertemu dengan Quattro Bagina, seorang perwira misterius dari kelompok pemberontak AEUG, Anti-Earth Union Group. Camille tidak tahu bahwa Quattro sebenarnya adalah Char Aznable, tokoh legendaris dari perang sebelumnya yang kini menyembunyikan identitasnya. Masalah dimulai ketika Camille berselisih dengan seorang perwira Titans bernama Jerit Mesa yang mengejek namanya. Dalam amarahnya, Camille mencuri Mobile Suit The Black Gundam milik Titans dan tanpa sengaja terlibat pertempuran. Sejak saat itu, Camille terseret ke konflik besar antara AEUG dan Titans. Karena bakatnya yang luar biasa sebagai pilot dan kemampuannya sebagai new type, Camille akhirnya bergabung dengan AEUG. Camille kemudian menjadi pilot utama Zeta Gundam, mobile suit canggih yang bisa berubah bentuk dan dirancang khusus untuk kemampuan new type. Disinilah perjalanan Camille benar-benar dimulai, bukan hanya sebagai prajurit, tapi sebagai manusia yang terus diuji secara mental dan emosional. Sementara itu, Titans dipimpin oleh tokoh-tokoh ambisius seperti Paptimus Sirocco, pria jenius dan manipulatif yang percaya bahwa New Type seharusnya memimpin umat manusia, serta Jamitov Haimem, pemimpin resmi Titans. Di sisi lain, AEUG berjuang bersama Federasi Bumi yang menentang Titans dengan dukungan pilot-pilot seperti Amuro Ray, pahlawan perang sebelumnya yang kini kembali ke medan tempur meski masih dibayangi trauma masa lalu. Konflik semakin rumit saat muncul kekuatan ketiga dari luar federasi, yaitu Axis Zeon, dipimpin oleh Haman Karn, seorang wanita cerdas dan dingin yang merupakan penerus keluarga Zabi. Axis tidak sepenuhnya memihak AEUG maupun Titans. Mereka punya agenda sendiri, mengembalikan kekuasaan Zeon. Selama perang berlangsung, Camille mengalami banyak kehilangan. Lila Milarira, mentor dari Jerit, tewas oleh Camille, membuat Jerit menyimpan dendam yang mendalam. Jerit sendiri akhirnya tewas setelah berulang kali gagal dan kehilangan orang-orang yang ia cintai, termasuk Moura Farao dan mentor lainnya. Setiap kematian ini perlahan mengikis mental Camille, meskipun di medan perang ia semakin kuat. Salah satu tragedi terbesar datang saat For Murasame, seorang gadis new type buatan dari Titans yang memiliki hubungan emosional dengan Camille, tewas di medan perang. Kematian For menghancurkan Camille secara batin, dan sejak itu ia mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan mental yang serius. Perang mencapai puncaknya di sekitar koloni Graves 2, di mana koloni laser menjadi senjata penentu. Titans berusaha menggunakan senjata ini untuk menghancurkan musuh mereka, namun rencana itu berbalik. Berkat kerjasama AEUG, Federasi Anti-Titans, dan pengkhianatan internal di tubuh Titan sendiri, koloni laser akhirnya digunakan untuk menghancurkan armada Titans. Di tengah kekacauan final ini, terjadi pertarungan penentuan antara Camille Bidan dan Paptimus Sirocco. Sirocco yang merasa dirinya sebagai pemimpin umat manusia masa depan, mencoba mengendalikan dan merendahkan Camille. Namun Camille didukung oleh kesadaran para new type yang telah gugur. Dia berhasil membunuh Sirocco dalam pertarungan sengit. Sayangnya kemenangan itu harus dibayar mahal. Serangan mental Sirocco di saat-saat terakhirnya menghancurkan jiwa Camille. Tubuh Camille selamat, tapi pikirannya rusak parah. Ia menjadi kosong, tidak responsif, dan kehilangan kepribadiannya sebagai seorang individu yang utuh. Perang berakhir dengan kekalahan Titans. AEUG menang, tapi tidak ada rasa kemenangan sejati. Jamitov Haimem tewas, Titans runtuh, namun konflik belum benar-benar selesai. Axis Zeon di bawah Haman Karn justru muncul sebagai ancaman baru, membuka jalan bagi konflik berikutnya di seri Gundam Double Z. Cerita ditutup dengan gambaran pahit. Camille Bidan, pilot terhebat Zeta Gundam, duduk dalam kondisi mental yang hancur, dirawat oleh Fa Yuiri,
Sementara Char Aznable menyadari bahwa perang, kebencian dan ambisi manusia telah merenggut generasi muda yang seharusnya punya masa depan. Mobile Suit Zeta Gundam bukan cerita tentang kemenangan, tapi tentang harga perang, kerapuhan jiwa manusia dan kegagalan orang dewasa dalam mewariskan dunia yang lebih baik.